Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Tema kali ini teman-teman tentang murai batu pasang badan saat kita lombakan, bagaimana menyelesaikan masalah untuk murai batu pasang badan. Kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Sebelum kita memberikan solusi kepada burung murai batu kita yang dilombakan selalu pasang badan atau pasang badan. Nah, ini kita bedah dulu burungnya ya, teman-teman. Burung teman-teman ini burung pertama kali lomba ataukah burung yang sering lomba. Nah, ini nanti juga beda dalam menyelesaikan masalahnya. Kita harus gali ya, teman-teman, benar-benar tahu masalahnya apa ya. Kalau kita sudah tahu akar permasalahannya, ya setidaknya kita mendekati untuk memberikan solusi terbaiknya. Kita yang pertama dulu, burung baru perdana lomba. Nah, dari perdana lomba saja, burung murai batu itu masih dikategorikan. Kita bedah lagi ke dalamnya. Ini burung muda, apa burung sudah mapan? Nah, ini perlu dibedah juga ya, teman-teman ya. Ada burung yang memang nggak pernah ke lapangan, padahal burungnya sudah mapan dan ini baru pertama kali. Itu juga ada dan bisa berdampak pasang badan. Lalu yang pertama tadi, burung masih muda. Burung masih muda juga memiliki kemungkinan besar untuk hanya pasang badan saja. Karena ini pertama kali burung ini lomba. Nah, apa penyebabnya burung murai batu yang perdana lomba banyak yang mengalami yaitu demam panggung. Nah, kenapa murai batu demam panggung? Ya tadi kurang jam terbangnya ya, teman-teman. Kalau sudah kebiasaan ada burung yang baru deh dia mulai bisa menemukan prestasinya. Tapi untuk burung-burung murai batu yang di rumah sudah dikondisikan sebaik mungkin dengan terah mental yang bagus, maka meskipun dia pastol muda perdana lomba pun dia bisa prestasi atau masuk nominasi. Nah, ini kembali ke burungnya lagi, tapi untuk sebagian besar memang burung murai batu yang pertama kali lomba kalau untuk pasang badan adalah hal yang wajar. Itu tugas kita, tinggal pengondisiannya setelah lomba nanti ya, untuk settingan hariannya seperti apa. Lalu ketika burung murai dewasa yang pertama kali lomba pun sama ya, teman-teman. Kalau pasang badan ya faktor paling besar adalah demam panggung ya, atau DP ya, demam panggung. Nah, untuk menyelesaikannya ya rawatan harian dan perlu mencoba beberapa kali untuk dilombakan. Nanti kalau udah sampai 3 kali saja nih burung belum menemukan, belum kerja, masih diam, berarti tanda tanya pada mentalnya, ya. Kalau sudah 3 kali lomba belum bisa prestasi, sebaiknya burung murai batu yang seperti ini benar-benar harus dikondisikan total atau teman-teman mau sabar untuk merawatnya, intinya itu ya. Kita lanjut ke sub 2-nya yang tadi, yakni burung yang sering lomba. Nah, ini pasti beda teman-teman, burung yang sering lomba sama burung yang nomor satu tadi. Jadi kalau untuk menyelesaikan burung pasang badan jangan hanya otak-atik di oh emosi birai. Oh, orang awam yang nggak ngerti emosi apa, birai apa. Orang-orang lawas saja belum tentu tahu ya kan emosi birai. Konsepnya saya teman-teman kalau untuk bermain burung murai batu ya menpek, mental, nutrisi, perawatan, ego atau ambisi, lalu karakter. Dah 5 itu dipegang, nggak usah mikirin, emosi birahi pusing nanti, ya.
mhm. Oke lanjut yang kedua. Yang kedua burung murai batu pasang badan, padahal burung itu sering dilombakan. Nah, burung murai batu yang pasang badan dan sering dilombakan saja, itu ada 2 kategori lagi. Itu masuk subkategori yang sering lomba. Apa kategorinya? Kategorinya sering berprestasi, apa nggak pernah prestasi. Nah, ini meskipun sering dilombakan kan ada burung murai batu yang, oh dilombakan terus prestasi kagak ya kan. Prestasi ya paling sekali, zongnya 10 kali atau 5 kali itu kan sering ada. Tapi ada yang memang konsisten prestasi. Nah, itu kenapa tidak tiba-tiba tidak, prestasi. Kita bahas yang prestasi dulu. Nah, untuk teman-teman murai batu yang sering, lomba dan sering masuk nominasi atau kecil, angka kecil dan hari itu kenapa hanya pasang badan? Teman-teman coba lihat, ada perubahan, rawatan tidak ya? Cek apakah ada perubahan rawatan dari sebelumnya, lomba sebelumnya seperti apa dan lomba saat ini seperti apa. Kalau tidak ada perubahan perawatan, coba teman-teman cek suhu cuaca. Nah, cuacanya gimana, ya kan? Nah itu, kalau udah cuacanya nggak ada juga, apakah teman-teman pindah tempat lokasi lomba? Nah soalnya teman-teman, kalau ini bisa jadi salah satu sebab ya burung murai batu kita itu, yang tadinya prestasi terus, terus kita mengalami yang namanya hanya pasang badan. Terkadang lingkungan untuk lomba saja mempengaruhi kinerja burung murai batu kita. Ini ada kemungkinan ya. Kalau teman-teman tidak menemukan faktor lain, ini bisa, menjadi rujukan teman-teman untuk menganalisa, "Oh ternyata ini." Nah, soalnya kadang aja lingkungan beda murai, kinerja murai kita juga berbeda. Itu ada ya teman-teman, ada. Nah, oke itu lingkungan juga ngaruh. Jadi teman-teman coba cek lagi, nggak ada settingan yang dirubah, lingkungan perlu apa ya, diamati ya, perlu menjadi tersangka lah ya. Terus lanjut ke apa ya tadi, lingkungan rawatan sudah. Nah di rumah adakah yang mancing-mancing MP3? Apakah di rumah bocor gemprong-gemprong? Ya kan, apakah sempat di-track? Ini teman-teman coba ingat ya, heeh, itu semua diingat, apakah ada salah satu pancingan, apa ada, perubahan pemasteran. Nah ini juga terkadang meskipun hal sepele tapi kita juga perlu mengembalikan ke tempat atau ke titik habit-nya atau kebiasaannya itu juga perlu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa menggalinya di situ. Apa yang ada perubahan apa coba kembalikan ya. Yang tadinya ngapain terus ngapain. Makanya terkadang kita untuk merawat setting harian saja itu perlu kita catat teman-teman. Pagi ngapain, jam berapa, ngasih EF berapa, berapa lama pengembunan, berapa lama penjemuran jika dijemur atau diembun, umbaran, mandinya hari apa aja, itu kadang ada burung yang memang mintanya sedetail itu teman-teman. Jadi teman-teman silahkan ya, cari saja kira-kira ada perubahan apa. Terus yang paling sering terjadi di burung murai batu lomba terus, dia tidak lagi mengeluarkan ancaman yang berarti, terus bongkar materi, teman-teman durasi lombanya berapa lama. Nah, ini bisa jadi, penyebab utama. Kalau saya sih tersangkanya sih biasanya di durasi lomba. Kalau durasinya lomba terlalu dekat, udah itu pasti di durasi lomba. Burung murai batu kita berarti perlu ditahan agak lama baru dilombakan. Contohnya sebulan sekali. Mungkin ini waktu yang ideal untuk murai batu pada umumnya ya. Kita garis langsung murai batu jalan terus kalau saya ya, kalau teman-teman silahkan ya, silahkan sesuai, keyakinan teman-teman, sesuai rawatan teman-teman. Kalau saya murai batu yang biasanya prestasi terus hari itu tidak prestasi, udah fix, ini durasi terlalu pendek. Udah besok dipuasakan selama sebulan, puasa mendengar dan melihat burung murai batu lain. Tek, setelah puasa kita lombakan lagi langsung moncer. Nah, dengan perawatan seperti biasa tanpa merubah settingan. Nah, itu ya teman-teman ya. Terus apalagi? Itu kalau saya itu yang tertuduh pertama itu ya durasi. Kita masuk ke poin 2-nya, wah ini udah terlanjur apa, terlalu lama ya.
Kita yang kedua yakni burung murai batu yang berangkat tapi tidak pernah prestasi. Nah ini ya, yang menjadi PR teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah lebih dari 3 kali tidak prestasi, sebaiknya teman-teman pikirkan ulang. Kalau saya sih langsung ke mentalnya ya. Berarti mental burung ini, kurang oke. Kalau teman-teman dirasa dalam perawatannya sudah maksimal ya, sudah maksimal. Coba teman-teman standar aja, kalau belum bisa berprestasi coba teman-teman standar aja, tanpa perawatan yang aneh-aneh ya. Karena terkadang burung murai batu itu yang prestasi malah perawatannya justru lebih simpel daripada yang tidak berprestasi yang wah super rumit. Coba teman-teman rawat biasa aja, pagi keluarkan ya, terus masukkan seperti biasa, nggak usah yang aneh-aneh dalam artian kadang kan ada yang tambahan vitamin-vitamin apa, terus di rumah dipancing-pancing, belum lagi di-track dulu, di-track jalan, masa digantungkan cuma pasang badan, ya nggak heran kalau saya seperti itu. Terus di rumah dipancing-pancing akhirnya bongkar materi, di rumah gacor, ngocor-ngocor, kenapa digantang pasang badan terus nggak pernah prestasi, ya wajar orang di rumah sudah dikempesi duluan. Murai batu itu butuh tekanan yang kuat, dalam arti dia butuh puasa ya selama 1 minggu tanpa melihat, tanpa mendengar. Puasa tanpa melihat, tanpa mendengar ya, bukan makan dan minum ya. Perlu dicatat teman-teman. Terus murai batunya itu ya udah karena aku udah kehabisan tenaga di rumah, saat dilombakan ya hanya pasang badan saja. Itu ya teman-teman kiranya tentang murai batunya cukup ya, untuk murai batu yang hanya pasang badan. Kalau untuk solusinya ya masing-masing. Jadi punya teman-teman itu masuk kategori mana ya, sesuai kategori aja. Oke teman-teman terima kasih ya sudah mampir, jangan lupa di-subscribe ya. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.